Oke guys, jadi hari ini kita akan membahas salah satu emiten four big banks yang ketinggalan, yaitu BNI. Nah, jadi BBNI ini merupakan salah satu emiten yang ketinggalan banget daripada teman-temannya, tapi baru-baru ini dia itu mengumumkan akan melakukan stock split. Nah, stock splitnya rasionya itu 1:2, tapi untuk tanggalnya kapan itu masih belum dikasih tahu. Nah, sekarang buat teman-teman ya, gak usah panik. Ketika teman-teman punya saham BBNI, let's say kalian punya saham BBNI di harga 9.000 satu lot. Nah, dan ketika melakukan stock split 1:2, nanti harga 9.000 itu akan jadi 4.500. Oke? Tapi lot kalian itu bakalan nambah jadi 2 gitu. Jadi sama aja lah ya. Gak ada yang rugi dan gak ada yang lebih untung sebenarnya ya. Jadi stock split itu ibaratnya dibagi 2 tapi lot kalian juga nambah kayak gitu. Nah, kemudian di sini kita juga udah menyiapkan BBNI ini seberapa ketinggalan sih dibandingkan teman-temannya. Ya, kalian bisa lihat di sini ada Bank Mandiri, BRI, BCA, dan akhirnya terakhir itu si BNI ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, dari awal tahun 2023 kita bisa lihat bahwa yang paling memimpin itu adalah Bank Mandiri, kedua BRI, BCA, dan BNI. Ya, jujur kalau kita mau ngeliat memang Mandiri udah cetak all time high, BRI juga udah cetak all time high, tapi lebih kenceng Mandiri. Ya, BRI itu kemarin tuh kena stuck di 5.700 terus. Kalau Mandiri itu mau tembus 6.000 susah banget. BBCA baru-baru aja mau bikin all time high-nya kalau bisa tembus 9.000 ya. Sedangkan BBNI ini malah sideways terus dan gak kemana-mana harga sahamnya. Bahkan kalian bisa lihat di sini garis biru ini ya. Yang lain naik dia malah makin turun ataupun diem aja. Ya, jadi BBNI ini bisa dikatakan paling ketinggalan. Kalau kalian pegang dari awal tahun pun BBNI kalian masih minus 0,54%. Sedangkan kalau kalian pegang Mandiri, BRI atau BCA itu udah plus 18%, 15% atau 9%. Oke, jauh lebih besar daripada deposito mereka ya kan. Oke. Nah, di sini kita udah rangkumkan beberapa research mengenai BBNI yang mungkin kalian bisa pertimbangkan ya. Apakah nantinya kalian akan mulai memborong dengan adanya stock split yang bisa jadi katalis positif atau kalian lebih baik wait and see. Oke. Nah, kita mulai dari bad news-nya dulu lah ya. Nah, ini adalah beberapa concern atau bad news dari BBNI yang mungkin banyak big fund itu agak ragukan. Ya, yang pertama yaitu NIM. Kalau teman-teman nonton video kita sebelumnya, ya, di sana kita juga sempat bahas mengenai NIM dari Bank BTPS, ya. Dan that's why kenapa kalau kita bisa sebut BTPS itu salah satu emiten hidden gem, karena memang ya BTPS ini NIM-nya paling tinggi sampai 12, guys, ya. Sedangkan di sisi sebaliknya yang hari ini akan kita bahas, si BBNI ini net interest margin-nya itu cuma berada di 4,81, yang bisa dikatakan cukup kecil ya, cukup kecil ya. Kalian bisa baca net interest margin itu adalah rasio keuangan yang digunakan di perbankan untuk mengukur selisih antara pendapatan bunga yang dihasilkan oleh bank dan jumlah bunga yang dibayar kepada pemberi pinjaman mereka ya. Jadi BBNI ini tergolong kecil, bahkan saya juga sempat baca sebenarnya standar dari NIM suatu bank itu di 6%, guys ya, di 6%. Jadi BBNI ini bisa dikatakan di bawah itu. Oke, itu yang menjadi salah satu concern pertama kenapa kok BBN ini paling lambat ya. Kemudian selanjutnya poin kedua itu adalah side effect dari waskita, guys. Ya, seperti yang kalian tahu, waskita itu udah disuspend dan kacau banget dengan kasus-kasusnya yang udah memanipulasi laporan keuangan, korupsi dan lain-lain. Dan ternyata salah satu side effect-nya itu kena di BBNI ini, ya, di mana BBNI ini merupakan porsi terbesar yang memberikan pinjaman kepada waskita. Ya, jadi ini bisa dikatakan kenapa kok BBNI itu paling slow down? Ya, salah satu kasusnya dari si waskita ini juga pasti berakibat negatif ke BBNI. Oke, selanjutnya itu adalah bad news-nya ya. Kita akan langsung masuk di yang namanya highlight. Nah, highlight atau good news-nya dari BBNI ini adalah meskipun dengan adanya set effect dari waskita ya,
kita masih bisa lihat bahwa BBNI ini masih bertumbuh. Oke, bertumbuhnya di mana nih loh? Kalian bisa lihat ya, secara net profit ya, kalau kita bicara secara net profit, di sini kalau kalian memang lihat di kuartal 1 2023 ke kuartal 1 ke kuartal 2 2023 ini menurun. Oke, ini menurun. Oke, kalau turun ya biasanya berartinya kurang oke dong ya. Tapi memang di kuartal 2 ini banyak banking yang miss. Gak cuma BBNI, BBTN juga miss ya, BTPS juga miss ya. Jadi overall memang di kuartal 2 2023 ini banyak yang miss. Oke, it's okay. Nah, yang kita butuh bandingkan lagi itu sama kuartal yang sebelumnya. Nah, kuartal sebelumnya bagus nih. Ya, dia ada pertumbuhan, jadi kita masih bisa menilai bahwa secara year on year dia bertumbuh. Ya, secara year on year dia bertumbuh cukup baik. Nah, itu akan langsung tercerminkan di sini. Kuartal on kuartalnya jelek. Oke. Lanjut. Lanjutnya secara semesteran. Ya, semester 1 2022 kalau kita bandingkan dengan semester 1 2023, kita masih bisa melihat bahwa ya BBN ini bertumbuh. Oke, BBN ini masih bertumbuh meskipun kuartal 1 kemarin jauh lebih baik daripada kuartal 2-nya. Ya, overall good ya. Ini salah satu penilaian yang sering dinilai itu langsung dari semesterannya gimana. Kenapa dari semesteran kok? Kenapa kok nggak kuartal on kuartalnya yang paling penting? Karena ya dengan semesteran ini kan nantinya yang akan dijumlahkan dan di forecast dalam 1 tahun ini tahun 2023 paling nggak si BBN ini bisa bertumbuh apa enggak? Kayak gitu. Kalau misalnya nggak bisa bertumbuh, ya seharusnya harga sahamnya nggak kemana-mana. Tapi kalau memang bisa bertumbuh, maka ada proyeksi investor bahwa harga sahamnya itu masih bisa diapresiasi naik. Kayak gitu. Oke? Kemudian selanjutnya itu dari net profit. Ya, itu dari net profit. Kemudian kita lihat dari total loan. Ya, total pinjamannya juga masih bertumbuh. Ini cukup baik. Ya, kita masih bisa melihat bahwa total deposit, total loan-nya masih bertumbuh. Itu adalah good news dari si BBNI ini. Kemudian selanjutnya, yang cukup baik dari si BBNI ini sendiri adalah PBV. Price to book value. Ya, rasio yang digunakan untuk membandingkan harga saham terhadap nilai buku perusahaan. PBV biasanya itu dikatakan murah atau undervalue kalau di bawah 1 kali. Oke. Jadi ibaratnya adalah ketika suatu perusahaan itu punya PBV 0,6 kali, ya berarti dia itu masih belum mencapai nilai wajarnya. Nah, nilai wajarnya itu kapan? Nilai wajarnya itu ya pas PBV 1 kali. Nah, di sini kalian bisa lihat ada beberapa perbankan ya. Dan ini kemarin sempat kita bahas di BTPS juga di video kita sebelumnya ya. Nah, di sini kita membahas karena PBV dari BTPS juga tergolong murah dengan ROE yang cukup tinggi. Nah, di sisi PBV, BBN ini mendapat keunggulan. Ya, kalian bisa lihat average PBV dari yang namanya perbankan itu berada di zona 2,6. Sedangkan BBNI itu PBV-nya di 1,2. Oke, good ya. Good, BBNI bisa tergolong cukup murah yang di mana artinya dia tuh masih punya potensi ataupun ruang untuk bertumbuh, guys. Ya, dia masih punya potensi untuk bertumbuh. Cuma memang dia harus ngejar di bagian ROE-nya nanti. Oke, ROE-nya di bawah rata-rata. Oke, ini buat BBNI. Kemudian selanjutnya kita juga bisa lihat ya slow but steady ya di BBNI. Kita bisa lihat ya dari tahun 2020 sampai 2023 kita masih bisa lihat pertumbuhan dari BBNI ini cukup baik ya. Meskipun ada beberapa kasus seperti waskita dia masih bisa tetap growing bahkan lebih baik dari kuartal 3 kuartal 4 sebelumnya. Ya, overall ini good buat BBNI. Bahkan para big fund atau manajer investasi pun juga masih menilai bahwa ya sebenarnya potensi dari BBNI ini masih akan terus bertumbuh. Baik dari loan growth, deposit growth. Nah, itu akan terus mendukung yang namanya nantinya earning per share ataupun net profit dari si BBNI ini sendiri nantinya. Oke, jadi keunggulannya di sana. Dan yang terakhir yaitu target dari manajer investasi yang kita udah dapetin dari beberapa research mereka. Yang pertama, ada yang tetap memberikan rating buy kepada si BBNI, bahkan targetnya dinaikin ke 12.000.
Ya, we maintain our buy call with a higher GGM derived TP of 12.000. Ya, implying 1,4 kali PBV-nya, ya. 1,4 kali dengan 2024 forecast-nya. Ya, jadi bisa dikatakan manajer investasi ini masih pede banget ya bahwa nantinya si BBN ini masih bisa ke target 12.000 ya ketika PBV-nya berada di 1,4 kali dan berada di tahun 2024. Oke, dengan forecast-nya di sana. Nah, forecast-nya pasti mereka punya yang namanya kinerja BBN itu terus bertumbuh. Ya, ketika suatu perusahaan itu kinerjanya bertumbuh, bukan berarti PBV-nya bakalan langsung naik banyak. No, ya, PBV-nya tetap akan ikutin harga saham. Kalau harga sahamnya masih segini-segini aja, dengan kinerjanya naik, ya PBV-nya overall pasti langsung turun. Nah, that's good. Ya, itu bakalan bagus banget. Oke, tapi di sisi kedua yang kita dapetin cukup unik, yaitu maintain buy, tapi targetnya mereka turunin ke 10.950. Yang sebelumnya mereka targetinnya itu sama dengan yang atasnya, ya, di 12.000. Kalau kalian perhatikan baik-baik, ya mereka pakai 1,4 sama, cuma sekali ini mereka menurunkan di 1,3 aja deh. Ya, mereka menurunkan di 1,3 aja. Nah, mereka sebelumnya di 12.400, jadinya ke 10.950. Oke, di sini. Oke, overall, kalau menurut kesimpulan dari tim Huang Sam gimana nih? Menurut kita, target dari kedua manajer investasi ini masih bagus banget buat BBNI. Kenapa? Alasannya kita akan langsung masuk di chart. Nah, kenapa kok menurut tim Huang Sam kedua target itu bagus banget buat BBNI? Karena kalian bisa lihat, titik tertinggi yang BBNI pernah sentuh itu berada di zona 10.250. Dan mereka masih berani memberikan target di atas 10.250, yang berarti itu sudah mencapai titik all time high-nya. Ya, ini udah kita tandain. Yang satu 12.000, yang satu 10.975. Ya, sebenarnya BBN itu bagus banget. Ya, kalau kita lihat secara monthly chart, wah, as a trader ini tuh bullish banget. Ya, kalau memang si BBN ini bisa break, bisa lewat, maka yang terjadi adalah dia bikin yang namanya inverted head and shoulder di sini. Oke, ini bagus banget. Ya, secara monthly chart-nya bagus banget untuk si BBNI. Tapi memang kalau kita mau ngelihat secara daily, dia itu kebanyakan lagi sideways. Ya kan bisa lihat di sini, yaitu kebanyakan masih sideways di area ini. Nah, resistennya di sini kita ganti warna biru ya, biar kita bedain sama target dari manajer investasi. Nah, kalian bisa lihat ya, overall si BBNI ini udah sideways sejak 30 Agustus 2022. Berarti udah hampir setahun dia sideways ya, dan belum kemana-mana. Oke. Nah, di sini kita udah bisa lihat kalau kita mau lihat tren secara jangka pendek, sebenarnya BBN ini udah mulai siap ya teman-teman. Dia udah mulai siap untuk kembali naik ke zona resistennya ya. Yaitu udah mulai siap kembali ke zona resistennya di sini. Oke. Cuma memang saat ini tuh ada beberapa garis resisten yang perlu kita pertimbangkan. Yang ini yang pertama. Oke, garis resisten pertama yang akan kita pertimbangkan di sini. Ataupun kalau kita pakai chart yang jauh lebih pendek, maka kalian bisa lihat bahwa si BBN ini sebenarnya udah keluar dari zona downtrend-nya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini. Nah, maka teman-teman harus hati-hati ya. Di sini kita bisa ngelihat ada dua resisten yang bisa dihadapi BBNI. Yang pertama berada di zona 9.500-an, atau kalau kita mau simpulkan, sebenarnya area ini tuh akan jadi salah satu zona yang menghambat si BBNI. Nih, kalian bisa lihat. Oke, kalian bisa lihat di sini. Zona ini tuh beberapa kali, ya 9.600, beberapa kali setiap kali mau dilewati BBNI pasti ditarik turun. Oke, ini teman-teman harus hati-hati. Dan zona yang kedua yaitu di titik bagian all time high-nya, ya di 9.950 sampai 9.900. Ya, oke, di zona ini. Nah, kalau teman-teman entry saat ini, ya maka kalian akan mendapatkan risk and reward ratio-nya paling nggak segini.
Oke, mepet ya, hampir 1:1, hampir 1:1, agak berisiko. Tapi kalau memang mau kalian lebih konservatif, mau resikonya jauh lebih kecil, ya, kalian bisa pakai di paling nggak di zona ini tuh udah oke. Kenapa? Kalau misalnya BBNI balik di bawah 8.900, berarti dia udah balik di dalam zona downtrend-nya yang jangka pendek ini, ya, yang diagonal ke bawah ini. Nah, itu udah pasti kurang oke. Takutnya dibawa turun lagi sampai ke 8.500. Itu buat si BBNI ini. Oke. Nah, overall BBN ini lagi punya good news-nya, yaitu katalis buat yang namanya stock split. Ya, apakah stock split itu selalu akan memberikan dampak positif? Belum tentu. Cuma bisa jadi, ya, bisa jadi dengan adanya katalis stock split itu bisa bikin yang namanya harga saham BBN ini mengalami technical rebound sesaat. Oke, target kita paling nggak si BBNI bisa untuk naik, ya, tes resisten di 9.500 untuk target pertama kita, ya, nggak jauh-jauh ke 9.900 atau nggak jauh-jauh sampai ke 10.000 sampai 12.000. Ya, kita nggak jauh-jauh ke sana dulu. Overall kita masih mencoba untuk menargetkan target jangka pendeknya aja, yaitu ini adalah hal yang pertama kali harus dihadapi oleh si BBNI, ya, 9.500. Nah, dan untuk risk-nya paling nggak seperti yang saya katakan tadi, ya, kalian letakkan di 8875 ini aja harusnya udah oke. Jadi paling nggak dia punya risk and reward-nya di zona gini, ya, hampir 1:1, tapi cukup low risk. Nah, kalau memang kalian mau dapetin lebih low risk lagi, kalian bisa entry secara bertahap. Entry secara bertahap ini gimana, kok? Kalian boleh masuk sekali, ya, di sini. Ya, kalian kemudian boleh masuk lagi ketika dia tes pullback supportnya di sini. Oke, kalau turun. Jadi paling nggak kalian dapat average-nya di 9.000-an. Ya, overall kalian bisa naikin target dan turunin resiko. Oke, itu salah satu triknya. Cuma ya ada plus minus lah, guys. Kalau ternyata dari support pertama udah mantul naik, ya kalian nggak terlalu maksimal untuk entry-nya. Kayak gitu. Oke, nah selanjutnya pertanyaan selanjutnya yaitu apakah yang namanya stock split itu pasti memberikan dampak positif? Belum tentu. Ya, salah satu perbankan yang udah ngelakuin stock split yaitu BBCA. Ya, kita mari cek. BBCA itu pernah ngelakuin stock split di, oke, belum kelihatan. BBCA itu pernah ngelakuin stock split deket-deket ini. Nah, nih, BBCA itu pernah ngelakuin stock split di tahun 2021, ya. Stock split itu memang gini, guys, ya. Biasanya kebanyakan, tapi nggak jamin, ya, guys, ya. Kebanyakan ketika mendekati hari stock split, harga sahamnya itu biasanya akan dikerek naik. Oke, tapi ketika udah hari H, selanjutnya bakalan slow down lagi kayak gini. Nah, biasanya kayak gini. Ya, ketika memang udah mau stock split akan dikerek naik, tapi kalau udah terjadi dia bakalan slow down lagi. Sebelumnya itu sempat lagi SMDR yang baru-baru ini aja. SMDR kalau kita mau cek nih, ya, stock splitnya baru aja di kemarin Februari. Nih, mendekati hari stock split langsung dikerek naik, tapi setelah selesai langsung diturunin. Oke, jadi stock split ini seperti ini, ataupun yang ada salah satu yang agak fail stock splitnya, ya, tapi memang kinerjanya juga ambles waktu itu, yaitu si Unilever kalau teman-teman ingat, ya, dia di awal tahun bulan Januari, tapi tahunnya tahun 2021 harusnya. Oke, kita tunggu, chartnya masih loading. 2021, oke belum, 2020, oh 2020 Januari, kalian bisa lihat. Nah, ini kita bisa lihat ketika mendekati hari stock split naiknya dikit lah. Ya, tapi karena memang kinerjanya kurang oke, jadi ya bandingannya juga kuat banget pasti. Apalagi ini lagi pas jalan COVID ya. Oke, jadi apakah stock split akan menjamin kenaikan BBNI? Sebenarnya belum tentu ya. Tapi melihat kinerja BBNI yang saat ini punya ruang untuk gerak, harusnya bisa jadi potensi yang cukup oke. Dan kita melihat bahwa BBN ini punya potensi buat ditestingkan resisten di 9.500 nantinya. Oke, jadi itulah pendapat dari Ruang Saham, dan buat teman-teman yang memang merasa setuju dengan pendapat kita, tetap do your own research, dan buat kalian yang memang nggak setuju dengan pendapat kita,
kalian boleh tidak ikutin kita. Oke, buat teman-teman yang masih punya pertanyaan, kalian boleh langsung komen di kolom komentar. Thank you for watching. See you on the next video.